Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai pilkada serentak, penyidik Kejaksaan Negeri Serang temukan dugaan korupsi di KPU Kota Serang. Ironis, kakek umur 70 tahun di Pandeglang makan talas setiap hari karena tidak memiliki uang beli beras. Tidak kuat menanjak, truk bermuatan hebel di Lebak terguling. Inilah video amatir detik-detik penyerangan dan pengeroyokan wartawan oleh Satpam Pabrik PT Genesis Generation Smelting di Cawilan, Kabupaten Serang. Seorang wartawan tersungkur dan 2 orang staf humas Kementerian Lingkungan Hidup lebam di bagian wajah. Sebelumnya, sejumlah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak secara rahasia karena pabrik PT Genesis sudah dalam pengawasan kementerian. Sidak ini minim pengawasan polisi. Setelah cekcok dengan satpam pabrik, sejumlah orang menyerang jurnalis dan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup. Diduga para pelaku pengeroyokan berpihak kepada PT GRS, bahkan 2 anggota BRIMOB yang bertugas mengamankan pabrik pengolahan limbah berbahaya atau P3 diduga ikut melakukan tindak represif kepada wartawan. Badan Pengawas Teknologi Nuklir atau Bapeten menemukan material radioaktif berupa scrap metal yang berada di sekitar kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Material yang mengandung radioaktif sangat berbahaya pada level-level tertentu seperti bersentuhan langsung atau berada terlalu dekat dengan waktu-waktu tertentu. Pihak Bapeten langsung mengamankan benda yang mengandung radioaktif tersebut agar tidak membahayakan lingkungan yang bisa berdampak kesehatan masyarakat. Benda berbahaya tersebut ditemukan di tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Barengko, Kecamatan Kibin, dan di Kampung Bunian, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat proses evakuasi, 2 lokasi tersebut sudah ditutup dan warga dilarang mendekat. Warga di kawasan Gusuran Lingkungan Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon berusaha mengevakuasi tukang bangunan yang tertimpa dinding saat membongkar bangunan. Dari 3 korban itu, 1 tewas di tempat, sementara yang 1 lagi meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 1 orang lagi mengalami luka-luka hingga harus dirawat intensif. Ketiga korban adalah warga Pasireri, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang yang diminta pemilik bangunan untuk membongkar bangunan karena sedang dilakukan penggusuran. Diduga dinding bangunan runtuh karena kondisinya sudah rapuh sehingga ambruk pada saat tukang itu sedang bekerja membongkar bangunan di tepi kolam ikan lele. Kebakaran besar terjadi di kawasan pergudangan Dadap di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Kebakaran menghanguskan 4 gudang yang di dalamnya menyimpan mainan anak-anak. Banyaknya bahan plastik di dalam gudang membuat api cepat membesar dan merembet ke bagian gudang yang lain. Sempat terdengar bunyi ledakan di tengah bangunan yang terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dan Jakarta dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Kurang dari 6 jam, kobaran api yang membakar 4 gudang mainan anak-anak akhirnya bisa dijinakan. Kebakaran ini berawal dari gudang HA1 yang sedang tidak beroperasi. Api kemudian merembet ke gudang yang lain. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah pengendara motor terjadi di Jalan Nasional Dr. Insinyur Sutami, tepatnya di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Desa Sukamanah, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Video saat kejadian beberapa pemotor terjatuh secara berurutan di jalan licin ini pun viral di media sosial. Salah satu korban bahkan mengalami kejang-kejang. Sementara pengendara lain yang membonceng anaknya juga ikut terjatuh.
Sejumlah pemotor yang mengalami luka-luka bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi akibat banyaknya ceceran tanah yang berserakan di jalan dan menjadi licin setelah hujan turun. Insiden serupa sering terjadi di wilayah tersebut lantaran truk-truk pengangkut tanah kerap melintas meski sudah ada aturan larangan dari Bupati Lebak.